Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya adik-adik? Wah, pasti semua dalam keadaan sehat ya Kak? Ya, sama. Ya, kita akan menyiapkan hati kita pada hari ini. Kita akan mengikuti ibadah online. Mari kita menghormati Tuhan. Kita duduk yang manis, jangan lagi ada yang berjalan-jalan. Kita menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita menghormati Dia. Kita mengangkat lagu pujian kita, Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus lagi Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami semua yang hadir di sini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya masih semangat kan bersuka cita untuk memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian kita kepadanya. Semuanya adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita katakan, hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat
Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang kupuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk Dia. Kita siapkan pikiran kita. Kita fokus untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, agar apa yang boleh dibagikan kepada kita itu nanti dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Di saat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa yang di surga. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya. Saya berharap kalian semua yang ada di rumah bersuka cita, sehat selalu. Oke, kita langsung saja membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Isinya demikian, Esau dan Yakub, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram daripada Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, ini ada silsilah Abraham dan Sarah.
Nah, Abraham dan Sarah memperanakkan siapa? Ishak. Kita akan melihat keturunan Ishak. Ya. Ishak dan Ribka hidup bahagia sebagai satu keluarga. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka khawatir. Apa itu? Ya, mereka sudah menikah selama 20 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak oleh Tuhan. Nah, Ishak ingat akan janji Allah yang mengatakan bahwa keturunan Abraham banyaknya seperti bintang di langit. Ya, ada adik-adik, ada yang tahu nggak berapa jumlah bintang di langit? Ada yang tahu nggak? Ya, pasti jumlahnya sangat banyak. Itulah keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, Ribka sangat gembira. Ishak dan Ribka sangat gembira karena mereka mendapat 2 orang anak sekaligus. Ya, Esau dan Yakub diasuh dengan baik oleh Ribka dan Ishak, oleh orang tuanya. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Setelah Esau menjadi dewasa, ia menjadi seorang apa? Seorang pemburu. Tetapi si Yakub apa? Tidak suka berburu. Si Yakub tidak suka berburu. Ia lebih suka tinggal di kemah membantu ibunya, Ribka. Nah, Ribka ini sangat mengasihi Yakub. Ibunya bercerita bahwa Esau sebagai anak pertama akan mendapat hak kesulungan. Esau akan menjadi kepala keluarga bila ayahnya meninggal nanti. Dan Esau pun akan memberi perintah kepada Yakub. Nah, lalu timbullah pikiran jahat di dalam hati Yakub. Lalu timbullah pikiran Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan Esau tadi. Tetapi bagaimana caranya ya? Ada yang tahu enggak? Iya, nah pada suatu hari Esau baru pulang dari berburu. Esau lapar dan lelah sekali. Tiba-tiba Esau mencium aroma masakan yang sedap dari dapur. Iya, nah dia melihat siapa? Dia melihat Yakub sedang memasak apa? Memasak sup kacang merah. Ya, lalu Esau berkata kepada Yakub, Yakub, berikanlah sedikit dari supmu itu. Aku lapar, kata si Esau. Nah, inilah kesempatan yang baik untuk merebut apa? Untuk merebut hak kesulungan itu. Nah, lalu si Yakub menjawab, aku akan memberikan supku ini kepadamu, tetapi jikalau kamu mau memberikan hak kesulunganmu kepada saya, kata si Yakub. Lalu Esau menjawab, baiklah, akan aku berikan kepadamu hak kesulunganku. Nah, sebagai gantinya hak kesulungan si Esau diberikan kepada si Yakub. Nah, Esau pun bersumpah untuk menukarkan hak kesulungannya dengan masakan yang dimasak oleh siapa? Si Yakub, yaitu kacang merah yang tadi. Ya, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Ya, si Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Esau tidak menghargai hak kesulungan itu setelah
Esau tidak menghargai hak kesulungannya sehingga ia menukarkannya dengan apa? Dengan makanan ataupun dengan sup kacang merah. Apakah kalian pernah berbohong untuk mendapatkan bagian yang lebih enak? Bagian yang lebih sedap? Ya. Apakah kalian pernah berbohong pada kakak atau adik kalian untuk mendapatkan bagian yang lebih baik? Nah, setelah itu salah satu dari antara kalian pasti ada yang bersedih. Pasti ada yang bersedih. Sementara yang lainnya bersenang-senang ataupun bergembira di atas penderitaan orang lain. Ya, Tuhan menghendaki agar kita menghargai sesama walaupun kita berbeda. Apa-apa saja perbedaannya, dari warna kulit kita berbeda. Ada yang putih dan ada yang hitam. Terus apalagi? Mata itu ada yang besar dan ada yang sipit. Nah, terus rambut. Dari rambut kita juga berbeda. Ada yang keriting dan ada yang lurus. Tetapi apa? Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan kepada kita. Jadi bersyukur itu sangat penting. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan sisa hari kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.